Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdani, NPM 20125232. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari ibu dosen kita yang telah memberikan materi tentang keterampilan menyimak, keterampilan berbahasa, dan juga keterampilan berbicara. Nah, yang pertama yang ulun bahas itu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini biasa digunakan atau dikatakan keterampilan santeral dari 4 keterampilan berbahasa lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan juga menulis. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, jadi kegiatan pikiran bukan sekedar melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir atau proses menganalisis. Menganalisisnya itu dilihat dari berbagai macam seperti simbol, karya lain, maupun situasi yang ada. Proses-proses yang ada dalam menyimak: 1. Mendengar. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Menilai. Dan juga yang kelima, memberikan respon. Nah, apa itu mendengar? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Mendengar ini berfokus pada suatu suara. Nah, kalau kada berfokus pada suatu suara itu lain mendengar. Itu yang saya nggak tahu namanya, cuman lain mendengar. Karena kalau yang mendengar itu berfokus pada suatu suara yang kita dengar saja. Kedua, memahami atau menyimak. Memahami itu ialah menyimak, mengartikan kata yang didengar atau yang disimak. Nah, menyimak itu memahami itu ialah apa yang kita dengar, maka kita pahami apa itu artinya, apa itu pemahamannya. Yang ketiga itu ialah menginterpretasi, itu ialah memberikan makna dari apa yang ada di setiap kalimat atau kata yang kita dengar. Dan juga menilai. Nah, menilai itu ialah si penyimak mengevaluasi atau menyimpulkan pendapat. Misalkan kita mendengarkan sesuatu orang menjelaskan masalah ini, itu kita nilai ini bagus, ini kada bagus, gini. Itu artinya menilai. Kalau yang kelima itu ialah menanggapi atau yang dikatakan tadi itu memberikan respon. Nah, memberikan respon itu ialah tergantung dari proses-proses yang telah disebutkan dari 4 tadi. Menanggapi atau memberikan respon ini ialah kesimpulan dari yang penjelasan yang keempat tadi, yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, dan memberikan respon. Dan yang kedua yang ulang akan jelaskan itu kesatuan berbahasa. Kesatuan berbahasa itu kesatuan erat katanya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kesantunan erat katanya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ini ialah arti lagi kesantunan berbahasa. Berbahasa berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi kalau hendak kesantunan berbahasa itu ada 2 aspek. Yang pertama itu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistik. Dan yang kedua ditinjau dari segi pragmatik. Nah, dan yang ingin menjelaskan pulang yang ketiga yaitu keterampilan berbicara. Bisa atau terampil. Nah, kalau bisa berbicara itu semua orang tuh bisa. Kalau terampil belum tentu semua orang bisa, karena terampil ini memerlukan sebuah proses. Kita tuh hendak sukses, maka akan mengalami proses. Proses itu ialah menjadi salah satu hal yang pertama untuk menuju kesuksesan kita.
Dalam keterampilan berbicara itu ialah sangat memerlukan keahlian dalam berbicara. Tidak boleh asal berbicara. Tidak boleh asal berbicara, melainkan harus berbicara dengan bagus, berkualitas, ada maknanya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wariyullah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.